Oke, assignment problem itu apa? Assignment problem itu sebenarnya sudah berkali-kali juga ini sama ya. Saya kasih ini aja lah ya, saya kasih langsung instance aja biar kebayang. Jadi assignment problem itu singkatnya adalah kita harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh sejumlah karyawan, gitu ya. Di mana constraint-nya adalah masing-masing karyawan tuh hanya boleh mengerjakan satu pekerjaan, gitu ya. Dan satu pekerjaan itu hanya boleh dikerjakan oleh satu orang karyawan, gitu ya, yang berbeda-beda. Jadinya semuanya beda gitu kombinasinya. Dengan apa? Dengan ongkos yang paling kecil, gitu ya. Oke, misalnya, gitu ya. Jangan dilihat dulu yang estimate lower bound-nya, kita lihat kotak itu dulu aja. Itu adalah salah satu contoh assignment problem gitu ya, instance-nya. Jadi jumlah job-nya, jumlah pekerjaan itu pasti akan selalu sama dengan jumlah karyawannya yang mengerjakannya. Jadi karena kalau jumlah pekerjaannya ada 4, ya berarti karyawannya ada 4 ya. Jadi asumsi dari assignment problem itu seperti itu. Oke. Jadi bisa kan ya nih baca tabelnya ya. Jadi misalnya apa ya? Oh, misalnya yang di sini nih, angka 4 di sini apa? Anggap itu dolar misalnya. Angka 4 itu artinya si B gitu ya, atau terserah mau lihatnya dari jobnya atau dari karyawannya. Adalah dari karyawannya nih ya. Karyawan B, kalau dia mengerjakan pekerjaan 2, maka biayanya $4. Tapi kalau misalnya si B ini mengerjakan pekerjaan 3, itu biayanya $3 gitu. Jadi beda-beda. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya pengen kombinasinya gimana nih caranya sedemikian rupa sehingga cost-nya paling minimum. Saya pengennya kan namanya juga perusahaan ya. Kalau bisa murah, pekerjaannya sama-sama bisa selesai, ya pasti saya cari yang lebih murah lah gitu ya. Nah, katanya kalau kita mau menyelesaikan problem assignment ini dengan menggunakan branch and bound, yang pertama kali harus kita tentukan adalah batas bawah gitu. Nih lower bound. Kenapa? Karena dia adalah problem minimasi. Ya, jadi kalau problem minimasi, saya harus punya satu angka tertentu yang apa ya, merepresentasikan bahwa solusi saya nanti itu tidak akan mungkin lebih kecil daripada batas bawahnya. Oke? Jadi nanti kalau misalnya ya, misal gitu ya, saya punya lower bound misalnya berapa ya? Misalnya 20 gitu ya. $20 gitu ya, 20. Maka saya akan tahu bahwa ya saya kan sebenarnya sekarang di titik ini saya belum tahu ya solusinya ya. Tapi setidaknya saya punya informasi bahwa solusinya ini pasti akan di atas 20 gitu. Jadi minimal si perusahaannya tuh harus punya uang 20 gitu loh. Ya, mungkin itu deket-deket lah sama solusinya. Mungkin solusinya 25, jadi kurangnya tuh sedikit lah perusahaannya gitu ya. Oke, jadi lower bound itu kira-kira seperti itu fungsinya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa tahu lower bound-nya gitu ya? Mana caranya gitu kan ya? Nah, disitulah kenapa kita harus menggunakan heuristik karena kita tidak bisa menghitung secara eksak gitu ya, secara pasti sebenarnya berapa sih gitu. Kalau kita tahu secara pasti kan berarti kita udah langsung tahu solusinya gitu kan ya. Oh, solusinya pasti itu gitu. Nah, ini kan enggak, kita belum tahu solusinya, makanya kita menentukan lower bound itu pakai heuristik istilah. Makanya kalau kita pakai algoritma yang berbeda, bisa jadi lower bound-nya beda juga gitu. Ya. Ya, jadi tergantung gitu ya. Lower bound itu bisa berbeda-beda tergantung yang pas kepikiran kita nyari heuristiknya gimana tuh bisa beda gitu. Tapi yang jelas walaupun berbeda-beda harus nanti solusinya satu gitu. Nggak boleh beda. Jadi solusinya harus satu. Nah, algoritma pertama untuk menentukan lower bound adalah dengan cara mengambil kita lihatnya secara horizontal, mengambil tiap karyawan, jadi yang dilihat karyawannya nih ya, horizontal ya. Karyawan A itu mendingan dikasih tugas apa ya yang paling murah gitu. Jadi kita lihatnya dari sisi karyawan gitu. Jadi si perusahaan itu lihat, oke, si A ini kayaknya mendingan kita kasih apa ya yang paling murah gitu. Oh, berarti job 2, berarti ini kan yang dipilih. Oke, karena 2 itu paling minimal gitu. Si A itu nggak ada lagi yang lebih rendah kecuali mengerjakan job 2 gitu. Job 1 9, job 3 7, job 4 8 gitu ya. Jadi kita lihat secara horizontal. Nah, si B itu mendingan dikasih kerjaan yang mana ya yang paling murah? Berarti pekerjaan ketiga gitu. Oke.
Si C yang paling murah yang mana? Pekerjaan 3 juga, gitu kan ya. Si D yang paling murah mana? Pekerjaan 4 gitu. Maka sebenarnya ini kita udah dapat nih lower bound-nya. Gampang sekali ya, tinggal dijumlahin aja gitu. Tinggal dijumlahkan, dapat nih lower bound-nya gitu. Loh, kok bisa segampang itu ya gitu ya, dapat $10. Padahal kalau kita lihat ya, kan ini tidak mungkin terjadi nih gitu. Kenapa tidak mungkin terjadi? Kan tadi katanya syaratnya satu pekerjaan itu hanya boleh dikerjakan oleh satu orang gitu. Nggak boleh B ngerjain 3, C ngerjain 3. Karena kalau misalnya posisinya begini, nanti pekerjaan satu nggak ada yang ngerjain dong, gitu kan ya. Karena ngepas nih jumlah karyawan sama jumlah pekerjaannya pas gitu. Jadi nggak boleh ada pekerjaan yang dikerjakan oleh 2 karyawan. Itu benar gitu ya. Tapi ketika kita masih di root, masih di awal, kita kan belum tahu ya akan meng-assign siapa gitu ya. Si job 2 tuh akan di-assign ke siapa tuh kita belum tahu gitu. Makanya yang kita lihat sekarang tuh bener-bener naif gitu. Jadi cari aja yang paling rendah. Maka dia jadi lower bound. Dan itu harusnya benar. Karena apa? Karena solusinya tidak mungkin ini kan. Ya, solusinya tidak mungkin ini. Karena job 3 tidak boleh dikerjakan oleh 2 orang yang berbeda. Ya. Jadi kalau solusinya bukan ini, kemungkinannya apa? Kemungkinannya kan misalnya ya, si C itu pasti harus mengerjakan job yang lain kan, nggak boleh job 3 gitu. Jadi tergantung nih siapa yang mau ngalah gitu. Misal si C mengerjakan yang mana ya, yang lebih rendah lagi misalnya yang kedua rendah misalnya yang 5 lah. Misalnya nanti solusinya itu A mengerjakan 2, B mengerjakan 3, C mengerjakan 1, D mengerjakan 4. Pasti otomatis jumlah cost-nya itu kan pasti lebih tinggi kan? Iya enggak? Pasti lebih tinggi gitu. Makanya dia pasti jadi lower bound. Tidak mungkin solusinya akan lebih kecil dari 10. Bahkan kalau di kasus ini saya bisa bilang bahwa solusinya pasti di atas 10. Kenapa? Karena ini ada kasus ini yang tabrakan ini. Oke? Jadi kalau cuma mau ngafalin gitu ya, mudah sekali gitu ya nyari lower bound-nya ya udah begitu aja. Tapi saya pengennya kalian tidak hanya menghafal, tapi mengerti kenapa sih, kenapa ya lower bound-nya kok bisa sampai kepikiran kayak gitu gitu ya. Oke. Nah itu adalah algoritma mencari lower bound yang pertama gitu ya. Jadi mengkalkulasinya adalah untuk setiap pekerja gitu ya, untuk setiap karyawan kita memilih pekerjaan yang paling murah gitu kalau dia yang ngerjain gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa di sini disebut cost function? Karena sebenarnya nilai 10, nanti nilai misalnya 11, 12, 15 itu adalah sebenarnya cost kan ya. Jadi kita pengen cari minimum cost-nya. Jadi kita bisa bilang itu sebagai cost function lah gitu ya. Jadi kan ini kan lower bound dari cost-nya nanti. Gitu. Jadi apapun solusinya pasti tidak akan mungkin lebih murah daripada $10. Nah, sebenarnya ada algoritma satu lagi, yaitu apa? Yaitu kalau kita melihat dari sisi pekerjaannya. Jadi saya lihatnya vertikal bukan horizontal. Ya. Jadi bisa juga cara yang kedua nih. Untuk setiap pekerjaan kita cari karyawan mana sih yang paling murah kalau mengerjakan pekerjaan yang bersangkutan gitu. Rasa nggak bedanya? Ya. Kalau yang tadi kita lihat karyawannya dulu, terus pilih pekerjaan mana yang paling murah dikerjakan oleh karyawan bersangkutan gitu. Tapi kalau yang kedua, ini yang dilihat pekerjaannya dulu. Kalau saya lihat pekerjaannya, ini dia paling murah dikerjakan oleh siapa sih? Gitu. Ya. Saya ulangi supaya nggak ada biru-biru kan ya. Jadi kalau saya pakai cara yang kedua, maka saya lihatnya dari vertikal gitu. Coba lihat nih, kalau si job 1 nih ya, dia paling murah dikerjain siapa sih? Oh, dikerjain si C gitu. Maka 5 yang dipilih. Ya tadi 5 kan nggak dipilih ya. Tadi kan 5 nggak dipilih. Karena saya ngelihatnya dari sisi itu gitu ya. Kemudian job 2 ini paling murah dikerjakan siapa ya? Oh, dikerjakan oleh si A gitu. Nah, dalam kasus ini sama nih. Tadi kan ketika saya lihat dari sisi A, dia pilihnya 2 juga gitu ya. Jadi bisa sama bisa beda. Kemudian job 3 nih. Job 3 ini paling murah dikerjakan siapa ya? Oh, dikerjakan oleh 3 gitu. Kemudian job 4 itu paling murah dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh D gitu. Salah saya, sorry. Job 3 bukan oleh D ya. Kan? Kalau misalnya saya salah, tolong diingatkan ya. Karena mata saya udah kurang awas gitu ya, jadi ya gitu lah. Apalagi kalau lihat angka-angka berderet di sini, terus pas salah milih gitu ya. Jadi job 3 ini lebih kecil 1 ya daripada 3 ya. Jadi job 3 itu mendingan dikerjakan oleh si C gitu. Kenapa? Karena dia
paling murah $1 doang ya. Oke. Nah, ini kalau dijumlahkan jadi berapa? 5, 9, 10, 12 gitu. Lower bound-nya 12. Beda dengan yang tadi ya. Tadi kalau lower bound yang kita lihat dari sisi yang horizontal, itu dia 10. Sementara kalau kita pakai yang sisi vertikal, dia 12. Nah, boleh nggak dipakai dua-duanya? Jawabannya boleh gitu ya. Jadi kalian boleh pakai yang mana aja terserah gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah lebih baik yang mana gitu. Jadi gini, walaupun lower bound-nya beda di startnya, tapi nanti pasti akhirnya solusinya pasti sama. Nggak boleh beda. Lower bound-nya boleh beda, tapi akhirnya harus sama. Harus sama. Gitu. Kalau sampai berbeda, berarti salah satu ada yang salah. Gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah lower bound yang mana yang lebih baik, kira-kira yang mana? Lebih baik lower bound yang 10 atau lebih baik lower bound yang 12? Ada yang bisa nebak nggak? Coba di apa tadi lower bound itu fungsinya buat apa sih gitu? Ini mungkin bisa menebak. Lebih bagus pakai lower bound yang mana? Nggak ada yang bisa nebak? Kira-kira yang mana coba? Tebak aja, orang cuma 2 kok pilihannya. Tapi harus ngasih tahu alasannya. Itu yang susah. Coba. Saya perlu tunjuk nih. Atau ada yang mau voluntarily menebak? Kira-kira tadi kan lower bound itu apa? Lower bound itu adalah batas bawah dari solusi. Artinya, saya bilang bahwa apapun nanti solusinya, dia nilainya tidak akan mungkin lebih kecil daripada lower bound. Berarti lebih baik yang mana ketika saya mengatakan solusinya tidak mungkin lebih kecil dari 10 atau solusinya tidak mungkin lebih kecil dari 12. Mana yang lebih dekat ya? Lower bound itu yang pokoknya yang namanya bound itu disebut lebih baik kalau dia makin dekat ke solusinya. Kira-kira yang lebih dekat ke solusinya yang mana? Yang 10 atau 12 kira-kira? Bisa nebak nggak? Asumsi, bukan asumsinya. Pakai pendekatan yang manapun, solusinya sama hasilnya. Jadi kalau solusinya hasilnya sama, solusinya sama-sama misalnya A gitu ya. Ini solusinya gitu ya, nanti solusinya itu cost-nya, solusinya cost-nya itu sama dengan A dolar gitu. A gitu, A itu angka gitu. Nah, mau pakai yang ini kek, mau pakai yang ini kek, solusinya pasti A. Di mana nilai A itu pasti kurang atau sama dengan LB-nya. Dia tidak akan mungkin lebih tinggi daripada lower bound-nya. Gitu. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, baik lower bound yang mana? Yang 10 atau yang 12? Yang lebih dekat ke A yang mana kira-kira? Saya kasih waktu 1 menit. Sebelum saya tunjuk. Kalau sore-sore harus sering-sering nunjuk nih biar apa bangun gitu ya. Tiga empat lima, tiga empat lima. Belum ada. Sekarang saya tanya, nilai A-nya mungkin nggak kalau nilai A-nya itu 9? Itu dulu deh. Mungkin nggak nilai A-nya 9? Saya pengen ngajak kalian ini ya, apa secara logika mengerti gitu ya. Saya nggak pengen cuma ngafal aja. Karena kalau ngafal ya, ini udah selesai kelas ini juga udah lupa lagi gitu. Nanti paling ujian ngafal lagi gitu kan ya.
Saya tanya, si A-nya mungkin nggak nilainya 9? Itu dulu. Lower bound-nya tuh kalau nggak 10, 12. Mungkin nggak A-nya 9? Tidak, Bu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tadi katanya si A-nya itu nilainya harus kurang dari atau sama dengan lower bound-nya gitu kan ya. Oke. Ya, jadi ini solusinya tuh sama ya si A gitu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Mungkin nggak kalau solusinya itu 11? Mungkin nggak? Nah, lebih susah nih, karena yang satu iya, yang satu enggak, gitu kan ya. Gimana? Jadi lower bound yang manapun solusinya pasti, saya jamin solusinya pasti sama. Jadi artinya apa? Kalau misalnya saya bilang 11 ya, berarti solusinya ini adalah 11 gitu ya, cos-nya, yang ini juga solusinya 11. Kira-kira benar nggak kalau kayak gitu? Konsisten nggak? Enggak, Bu, kayaknya. Enggak kan ya? Kenapa enggak? Karena kan kalau mau konsisten dua-duanya harus true dong. Iya nggak? Ya. Yang ini oke nih, bisa nih. Mungkin nih kalau misalnya lower bound-nya 10, mungkin aja solusinya 11 gitu kan ya. Karena 11 kan tidak lebih kecil daripada apa? 10 kan ya. 11 itu kan lebih besar gitu ya dari 10, lebih besar sama dengan gitu kan ya. Salah kan saya? Saya ngomong sama nulis nggak konsisten. Salah ya. Bingung. Jadi si A-nya nilainya harus lebih dari sama dengan lower bound. Namanya kan gitu ya. Kalau yang big apa lower bound itu kan big omega ya. Big omega itu kan fungsinya itu hubungannya kan lebih dari sama dengan ya. Jadi kenapa dia jadi lower bound? Karena nilai ini tidak mungkin ada di bawahnya ini. Yang nilai A itu nggak boleh ada di bawahnya nilai LB ya. Jadi lower bound itu jadi kalau misalnya ini ya tadi ya si LB-nya ini LB-nya 10 gitu ya, 12 kan ada di sini nih kalau pakai cara yang kedua gitu. Maka kalau misalnya si solusinya adalah 11, oke. Kalau solusinya 11 kan jadi ada di sini nih ya. Nah, kalau untuk LB yang 10 sih benar gitu. Tapi kalau untuk LB yang 12 itu salah gitu. Kenapa? Karena dia tidak boleh nilai orang katanya batas bawahnya 12, kok dia 11 sih gitu. Nah, masalahnya adalah tadi mau pakai cara yang manapun, mau pakai algoritma yang manapun, solusinya kan harus sama gitu. Makanya 11 itu nggak boleh jadi solusinya ini gitu. Karena nggak mungkin. Tadi ada algoritma lain yang men-state LB-nya 12 gitu. Dan itu algoritma yang benar gitu. Kan udah ditulis tadi ya. Nah, kalau gitu harus berapa dong solusinya? Solusinya berarti minimal harus sama dengan LB yang tertinggi kan? 12 misalnya. Kalau 12 boleh. Kenapa? Karena yang 10 oke gitu. Yang 12 juga oke gitu kan ya. Karena dia kan lebih dari sama dengan LB. Nah, misalnya anggaplah solusinya yang gede aja lah ya. Solusinya misalnya 20 gitu. A-nya 20. Boleh nggak? Boleh nggak kalau solusinya 20? Boleh. Boleh ya. Karena apa? Karena benar batas bawahnya 12, batas bawahnya 10. Kan saya lebih tinggi gitu ya. Si 20-nya lebih tinggi. Nah, kalau boleh, saya bisa lihat nih. Saya nanya lagi ke pertanyaan yang pertama. Jadi lower bound-nya lebih bagus yang mana? Yang 10 atau yang 12? Dalam kasus ini. 12. Yang 12. Kenapa Nisa? Karena solusinya jadi bisa masuk ke mana-mana gitu. Oke, kalau saya pilih lower bound-nya 10, itu 20 juga masuk, boleh. Karena dia kan si 20-nya lebih besar dari 10. Jadi benar si 10 itu memang batas bawahnya si solusi kan ya. Tapi kenapa 12 itu lebih baik gitu daripada si 10? Karena nanti kalau misalnya solusinya 11 dia Enggak, solusinya pasti sama. Kalau solusinya tuh nggak mungkin 11. Solusinya tuh pasti lebih besar dari itu gitu ya. Tapi misalnya kondisinya begini nih, solusinya tuh 20, terus lower bound-nya tuh ada 12, ada 10. Kemudian saya bilang bahwa lower bound-nya tuh yang lebih bagus yang 12. Benar tadi jawabannya, lower bound yang lebih bagus itu 12. Kira-kira kenapa?
Ada yang bisa bantu temannya? Oke, Helmi udah jawab ya, karena dia lebih dekat dengan nilai solusinya. Oke, jadi berapapun solusinya nanti, berapapun nilai si A-nya, pasti dia lebih dekat ke LB yang 12 kan? Iya nggak? Bu, kalau solusinya 9 gimana? Ya nggak mungkin lah. Ya, nggak boleh 9. 9 tuh nggak boleh. Nggak mungkin solusinya 9. Karena dia di bawah batas bawahnya. Berarti kalau kayak gitu algoritma nyari batas bawahnya salah berarti itu. Gitu ya. Oke. Ini kita asumsi algoritma, bukan asumsi, memang apa harusnya benar gitu ya. Si lower bound-nya algoritmanya sudah benar. Ya, jadi saya hanya pengen menanamkan logika bahwa kenapa sih lower bound-nya begitu gitu ya. Tidak akan mungkin ada yang lebih tinggi dari itu karena tadi kan saya cara milih lower bound-nya adalah saya cari yang paling murah terus gitu kan ya. Selalu yang paling murah gitu kan ya. Jadi tidak mungkin ada yang lebih rendah dari itu. Nah, ternyata dari dua cara ini ketika saya cari paling murah itu ternyata lebih besar yang kalau saya pakai cara kedua. Nah, sebenarnya itu lebih pas kalau dijadikan lower bound, lebih bagus gitu ya. Oke. Walaupun tentu saja itu hanya tidak berlaku misalnya, jadi kalian nggak boleh membuat kesimpulan, oke, berarti lebih bagus pakai algoritma yang kedua daripada algoritma yang ke satu. Belum tentu gitu. Kalau saya putar matriksnya gitu ya, itu jadi yang pertama yang lebih bagus gitu ya. Jadi tergantung dari instance-nya gitu ya. Oke, jadi kalian boleh pilih yang mana aja. Tapi sebenarnya karena ini ngitungnya cepat ya, jadi sebenarnya saya bisa cek dulu mana yang lower bound-nya lebih bagus. Nah, saya pakai yang itu, kemudian saya teruskan. Bisa juga begitu. Oke. Udah ya, itu baru ngomongin lower bound gitu ya. Nah, sekarang nih kalau kalian lihat, saya akan generate root-nya gitu. Kalau root pasti di-generate. Nah, kalau di sini karena saya pakai buku referensinya, ini pakai siapa ya yang ini? Ini mungkin pakai Levitin ya. Ini dia startnya namanya dari 0 gitu. Jadi terserah ya namanya, penomorannya boleh mulai dari 0, boleh dari 1. Nah, supaya lebih apa ya? Lebih kebayang gitu ya nanti kalau misalnya di dalam komputernya gimana sih gitu ya. Saya akan tambahkan satu lagi yaitu si priority queue-nya. Tadi kan kita bilang kita kan pakai best first ya. Best first itu dia pakai priority queue, sementara kalau yang breadth first dia pakai queue biasa. Oke, jadi saya akan buat, saya bikinnya gimana ya? Saya bikinnya gini deh. Dibagi dua gitu. Jadi untuk ini misalnya ini nomornya, ini nilai buat prioritasnya gitu ya. Jadi misalnya ketika saya mengenerate ini, maka ini di push, istilahnya bukan push, di MQ, kalau di Q ya, push itu kan pakai stack. Di MQ ke dalam stack. Kita kasih nomor 0, kemudian lower bound-nya 10. Gitu. Nah, kemudian algoritmanya adalah kita mencari mana lower bound yang paling rendah sebenarnya. Tapi kalau di root sih nggak berlaku ya. Kenapa? Kalau di root kan dia cuma sendirian ya, jadi nggak usah milih-milih gitu. Jadi langsung setelah dia di push, setelah dia di NQ sebenarnya dia langsung di DQ lagi gitu. Jadi dikeluarkan dari ininya, dari Q-nya. Saya mending hapus, mending coret ya. Saya coret aja lah ya. Saya coret ya. Jadi ini udah nggak ada aja ya di Q-nya, di priority-nya udah nggak ada. Maka kemudian saya akan mencoba beberapa alternatif. Alternatifnya apa? Nah, tadi kan kita pakai algoritmanya kan ngelihatnya horizontal ya, jadi ngelihat dari sisi karyawannya. Maka saya akan coba kalau si karyawan A mengerjakan pekerjaan 1. Kemudian saya akan coba kalau nanti ya selanjutnya saya akan coba kalau karyawannya, kok jadi Bu? Saya akan coba kalau si karyawan A ini mengerjakan pekerjaan 2. Saya akan coba kalau karyawan A mengerjakan pekerjaan 3. Dan terakhir saya akan mencoba kalau karyawan A ini mengerjakan pekerjaan 4. Gitu ya. Saya belum bikin dulu ya buletannya ya, karena kan belum tentu tergenerate gitu kan. Saya punya bounding function gitu ya. Nah, saya harus ngetes dulu gitu lah istilahnya. Oke. Nah, kalau misalnya A itu disetel jadi 1, berarti apa? Berarti kan pasti dia harus ambil ongkos yang ini gitu. Harus. Kenapa harus, Bu? Ya kan ini kita lagi ngelihat kemungkinan yang A di-assign ke 1 gitu ya. Jadi harus ngambil 9. Kalau tadi kan enggak ya. Kalau tadi kan A-nya belum di-assign gitu. Jadi makanya dia boleh pilih-pilih yang terkecil.
pilihnya yang 2. Nah, kalau sekarang kita sedang bercerita tentang cabang di mana A-nya itu sudah di-assign untuk mengerjakan pekerjaan 1. Maka 9 pasti masuk. Untuk dihitung sebagai next lower bound-nya. Ya, atau cost-nya. Oke, udah ya. Nah, kemudian si B. Si B jadinya yang mana dong? Saya pilih yang paling kecil nggak? Iya, yang paling kecil. Tapi kalau di sini kebenaran nggak ada nih ya contoh kasusnya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah karena job satunya sudah di-assign, dikerjakan pasti oleh si A, karena kita sedang berbicara di sini, maka si B ini tidak boleh mengerjakan job 1. Si C juga tidak boleh mengerjakan job 1, si D juga tidak boleh mengerjakan job 1. Oke, sebenarnya sama halnya dengan si A. Si A ini karena sudah di-assign, dia sudah mengerjakan job 1, artinya dia tidak boleh mengerjakan job 2, dia tidak boleh mengerjakan job 3, dan dia tidak boleh mengerjakan job 4. Kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti kita cari minimumnya untuk si B, itu cuma dari 3 ini aja gitu, karena si yang pertamanya udah dicoret. Berarti yang mana minimumnya? Yang 3. Gitu. Kalau C yang mana yang minimumnya? Yang 1. Kemudian yang D yang mana yang minimumnya? Yang 4. Gitu ya. Oke. Karena ini masih bebas nih, yang ini belum di-assign gitu. Jadi saya boleh, ini kan padahal sebenarnya nubruk gitu ya. Ya nggak apa-apa, orang kan belum di-assign. Yang di-assign baru si A doang gitu ya. Jadi saya ngitung dari sini berarti ini 9, 10, 14, 17 gitu ya. Berarti saya generate ini, kemudian LB-nya 17, kemudian saya kasih nomor 1 gitu berarti ya. Terus saya lebih senang nomornya biasanya di dalam sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya, ini LB-nya. LB-nya 17. Maka saya masukkan nih ke dalam apa queue-nya. Si A-nya ini tadi nomornya kan 1 ya, berarti vertex 1, node 1 itu lower bound-nya 17. Nah, kemudian saya akan ngecek semua yang selevel gitu. Jadi yang dimasukin ke queue-nya nanti selevel masukin ke queue gitu. Selevel masukin ke queue gitu ya. Nah, saya akan cek A2-nya. A2, oke, kira-kira gimana nih A2? A2 berbeda dengan yang sebelumnya, sekarang saya mau coba kalau si A-nya di-assign ke pekerjaan 2. Artinya si A-nya itu harus memilih yang ini. Karena di-assign-nya pekerjaan 2. Dia tidak boleh memilih pekerjaan 1, pekerjaan 3, sama pekerjaan 4. Nggak boleh. Gitu. Karena saya sekarang sedang nyobanya. Nah, itu pertama yang saya harus cek. Yang kedua adalah, karena job 2-nya sudah dedicated dikerjakan oleh A, maka B, C, D tidak boleh mengerjakan job 2 gitu. Jadi nggak mungkin dia ngerjain karena sudah ditentukan. Oke, berbeda dengan di. Maka si B-nya yang mana dong? Yang ini yang minimum, si C-nya yang 1 yang minimum, si D-nya yang 4 gitu. Gitu ya. 4, 5, kemudian ini 5 tambah 5 berarti kan ya 10 gitu. Jadi ini LB-nya 10, ini kita kasih nomor 2. Gitu. Maka dimasukin 2, 10. Gitu ya. Selanjutnya coba kalian deh, biar nggak ngantuk ya. Oke, saya tanya satu-satu aja ya. Si A-nya, berarti job mana yang harus dipilih? Sekarang kita ada di sini. Di A3. Oke. Si A, yang mana yang dipilih? Job berapa yang harus dikerjakan? Halo? Siapa ya? Saya tunjuk aja gitu. Givari deh coba. Ada Givari? Saya nggak putus kan ini? Oh ada, oke. Givari, yang A. Berarti harus milih job yang mana nih? Kalau di ranting yang itu. Tulis aja di chat. Job yang mana yang harus dikerjakan? Dulu mungkin. Job berapa? Bukan, kan ada job C. Si A ini harus memilih jobnya yang mana? Kalau di ranting yang A3 itu. Jawabannya tuh job 1, job 2, job 3, job 4 gitu ya, bukan C. Kalau C kan nama karyawannya, kalau C
Job 2. Kenapa job 2? Coba saya tanya yang lain dulu. Rafisa Arif Irfan. Bisa ada audionya atau pakai? Ada, Bu. Oke. Kira-kira si A akan dikasih kerjaan yang mana? Job 3, Bu. Oke, yang job 3. Kenapa? Karena itu urutannya ketiga. Karena udah tertulis ya di atasnya. Gifari, oke? Ngerti nggak Gifari? Kenapa dipaksa itu si A itu suruh ngerjain job 3? Ya, alasannya sebenarnya nggak susah gitu ya, karena ya sekarang saya lagi nyobain A ketiga aja gitu ya. Kalau tadi A-nya tuh kedua kan ya, makanya harus di 2. Yang ini A1 gitu, makanya dia harus ke 1 gitu ya. Oke, berarti si A ini harus memilih yang ini. Kenapa? Ya, dia sudah ditakdirkan begitulah ya. Karena saya ngambilnya lagi ngetes yang ini gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya si A tidak boleh mengerjakan job 1, dia tidak boleh mengerjakan job 2, dia tidak boleh mengerjakan job 4. Oke, sekarang yang B. Bukan sesuai pada rantingnya. Oke, yang kedua yang benar tuh Gifari ya. Jadi bukan sesuai urutan. Ini mah kebenaran ini ya. Jadi tidak sesuai urutan. Sesuai dengan rantingnya. Sekarang tuh kita lagi mau nyari lower bound yang mana sih gitu. Kan kita mau nyari lower bound yang ini. Berarti ya lihat rantingnya. Tadi dia bisa nyampe ke note yang ini nih. Karena apa? Karena A-nya di-assign ke job 3. Gitu. Ya, nanti beda cerita kalau saya mau nyari lower bound yang ini gitu. Kalau nyari lower bound yang ini, kan dia munculnya gara-gara A-nya di-assign ke job 4 ya. Jadi nanti pasti yang saya pilih itu job 4. Gitu. Oke, kita teruskan lagi. Kita akan mencari ini ya, konsentrasi ya. Ini apa? Tolong konsentrasi gitu ya, walaupun sudah sore nih ya. Ini yang dicari adalah yang bulatan ini gitu. Oke, di mana A-nya, ini saya tulis ulang, A-nya sama 3. Kalau anak TK tuh biasanya ada yel-yelnya biar apa? Biar konsentrasi gitu ya. Masa saya perlu bikin yel-yel nih buat kelas sore ya. Oke. Tadi saya mau ngapain ya? Oh, yang B. Coba. Siapa ya? Yodra. Coba Yodra. Iya, Bu. Oke, coba dicoba aja ya. Yang B, kira-kira dia bisa ngerjainnya job yang mana tuh? Yang job 2, Bu. Job 2. Kenapa bukan job 3? Kan job 3 lebih kecil. Karena sudah dipilih sama yang A. Oke, tepat sekali. Gitu ya. Nah, gitu berarti merhatiin tuh ya. Jadi job B ini, job B kan jadinya, karyawan B ini, kenapa dia memilih mengerjakan job 2 gitu ya. Padahal kan dia bisa yang 3 dong, karena kan dia kan job 3 nih lebih murah gitu dia. Tapi tadi karena saya datangnya dari ranting A ke 3, artinya ini nih nggak boleh nih, udah nggak boleh dikerjain. Job 3 itu sudah pasti dikerjakan oleh si A. Ya, nggak boleh rebutan gitu ya. Jadi ini di antara 6, 4, dan 7 ya sudah, yang paling kecil ya 4, lumayan lah gitu ya. Oke, selanjutnya yang C. Siapa ya? Zahran? Enak nih kalau kelasnya sedikit, saya bisa panggil satu-satu. Iya, Bu. Zahran, yang C kira-kira si karyawan C mengerjakan job yang mana? Yang job 1, Bu. Job 1. Atau Kenapa job bukan 3 job ya? 3? Nah, iya job 1 atau job 3 ya? Job 3 lebih murah loh, $1 loh itu. Berarti karena job 3 udah diambil kali ya? Diambil siapa? Yang A itu, atau emang bisa lagi, Bu? Gimana dong? Bisa? Enggak ya, nggak bisa lagi ya. Kenapa nggak bisa iya. lagi? Karena ya gitu ya. Jadi yang benar berarti tadi ya 5 ya. Oke? Iya. Oke. Oke. Ya. Kenapa gini? Kenapa job 3 tidak boleh diambil? Karena sudah di-assign ke A. Tadi ya kalau kalian lihat slide sebelumnya, itu ada tulisannya. Saya bisa memilih minimum dari pekerjaan-pekerjaan yang unassigned, yang belum di-assign. Job 3 itu sudah di-assign ke A, jadi nggak boleh diganggu-gugat. Tapi misal gimana ya? Misal gini, ini kan udah jelas ya, kalau job 3 nih udah nggak boleh diganggu-gugat, karena A-nya itu di-assign ke 3. Tapi misal problemnya gini, problemnya itu, atau nanti aja, yang D aja lah. Nggak apa, yang ini saya teruskan aja dulu biar nggak lama. Bener ya, karena saya berarti memilih minimal dari 5, 8, dan 8 gitu ya. Jadi saya akan pilih 5. Oh, tapi yang bawah
Kebenaran bagus nih contohnya. Sekalian deh kalau gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya saya iris ya. Misal ya, dalam kasus misalnya 5-nya di sini. Ini di sini 5, kemudian di sini 8 gitu. Kira-kira C-nya tetap milih yang 5 si job 2 atau dia jadi job 1? Si C-nya. Coba. Siapa ya? Siapa yang belum? Helmi nggak bisa ngomong kayaknya. Nggak apa, tulis aja. Kalau kondisinya kayak gitu ya, 8, 5, 8 gitu ya. Kan kalau yang job 3 udah jelas nggak boleh dipilih ya, karena kan dia sudah di-assign ke A. Nah, kalau kondisinya kayak gini, si C itu harusnya mengerjakan job berapa? Job 2. Kenapa? Kenapa bukan Kenapa bukan job 1? Kan job 2-nya itu udah ada yang ngambil nih si B gitu. Itu saya nggak bisa ngomong. Ada yang tahu nggak alasannya? Lagi nyari LB, apa ya maksudnya? Saya nggak ngerti. Ya, jadi gini ya. Ini saya cuma pengen menggoyahkan ini ya logika kalian gitu ya, maksudnya saya takutnya kalian punya asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak begitu gitu. Nah, kalau kayak gini bener jawaban Helmi, yang dipilih job 2 gitu ya, tetap ini gitu. Kalau mungkin ada yang bertanya, loh Bu, itu kan di atasnya si B itu kan udah milih job 2, kan nggak boleh gitu kan ya. Nah, tapi ingat bahwa B itu kan belum di-assign ke job 2 kan ya. Yang udah pasti tuh, yang udah tertulis kontraknya, yang sudah tertulis kontraknya itu cuma A ketiga gitu. Ini doang nih yang sudah ditulis kontraknya. Kalau B ke job 2 mah itu baru tebak-tebakan aja gitu. Jadi yang bawah ini ya, yang B, C, D itu mah baru nebak-nebak aja. Baru mengira-ngira, oh kayaknya B ini mendingan saya ke job 2 deh gitu loh. Tapi belum ada kontrak tertulisnya. Ya, jadi kalau pekerjaan kira-kira baru kayak diiming-imingi lah. Kamu kayaknya cocok deh nih kalau pekerjaan 2, udah masuk ke perusahaan 2 aja gitu ya. Nah, itu ongkos ke kantornya lebih ini gitu ya. Lebih murah karena lebih dekat kantornya misalnya gitu ya. Tapi itu kan baru omong-omong aja, tapi belum tertulis di kontraknya gitu. Sementara kalau A3 itu sudah tertulis nih di sini gitu. Ya, jadi makanya dia tetap 5 gitu. Karena orang B-nya belum tentu, siapa tahu saya yang kebagian gitu loh. Siapa tahu si C-nya yang kebagian. Kan bisa juga gitu. Orang belum ada kontraknya kok gitu ya. Jadi walaupun kondisinya seperti itu, tetap yang dipilih 5. Gitu ya. Saya balikin lagi. Karena ini kebenaran nggak ada kondisi itu gitu ya. Tadi mana ya? Jadi si B-nya yang 4, si C-nya yang 5. Nah si D-nya ini berarti yang nggak boleh kan job 3 lagi ya, yang sudah jelas kontraknya. Maka dia boleh milih antara 7, 6, sama 4, maka yang dipilih adalah 4. Ya. Jadi nanti di sini lower bound-nya adalah 4, 4, 8 gitu ya. 8 tambah 7, 15, 20 berarti ya. Jadi di sini LB-nya 20. Ini kita tulis sebagai vertex yang ketiga yang di-generate. Jadi ini 3, kemudian ini 20. Gitu ya. Oke, yang terakhir sekarang yang A4. Nah, sekarang dibikin kontraknya adalah bahwa si A akan menerima pekerjaan atau bekerja di perusahaan 4 gitu ya. Si A akan bekerja di perusahaan 4. Oke, muter nih saya ya. Siapa ya? Hadi belum gitu? Hadi yang A berarti akan mengambil pekerjaan yang mana? Hadi masih ada? Halo? Nggak ada? Siapa ya? Nisa aja deh, Nisa. Si A akan ngambil pekerjaan yang mana? Job 4. Job 4. Oke, kenapa? Karena sudah ditulis di kontraknya ya. Nanti nanti dia suruh harus ganti rugi kalau dia nggak mau kerja di situ gitu ya. Jadi artinya dia tidak boleh mengambil pekerjaan yang lain. Oke. Kemudian yang B berarti apa? Yang B karena si A ini sudah dikontrak ke-4, maka si job 4 ini tidak menerima siapa-siapa lagi gitulah ya. Karena udah ada yang ngerjain ya. Maka ya sama seperti tadi, ya tinggal cari aja yang terkecilnya ya. Yang B berarti 3, yang C berarti 1. Nah, ada nih di sini ya. Jadi ini boleh nih ya. Karena apa? Karena si B mengerjakan 3 itu belum ada di kontrak gitu. Jadi boleh-boleh aja, C juga boleh dong nyobain, orang
sama-sama belum ada di kontrak gitu ya. Kemudian D akan memilih yang 6 gitu ya. Berarti berapa nih? Berarti 6, 9, 10, 18 gitu ya. Ini 18, kemudian iya benar ya, ini 4. Berarti ini 4, 18. Gitu ya Q-nya ya. Oke, sekarang kita hapus supaya saya punya versi rapihnya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Benar nggak ya? Oh, kita ngeceknya di atas aja nih. Benar ya? 17, 10, 20, 18. Oke. Nah, terus lower bound ini fungsinya buat apa gitu kan ya? Nah, lower bound ini fungsinya adalah untuk sama sebenarnya seperti 10 gitu ya. Jadi yang ini nih menunjukkan bahwa nanti solusi akhirnya gitu ya, solusi gitu ya. Solusi akhir ya, pasti di akhir gitu ya. Itu pasti akan lebih dari atau sama dengan 10, pasti ini ya. Nah, tapi kalau udah mulai sampai sini, maka ini saya bilang bahwa kalau saya kalau saya membuka yang ini, maka dia nanti lower bound-nya akan 17 gitu. Artinya solusinya itu lebih besar dari 17. Sementara kalau saya buka yang ini, solusinya lebih besar atau sama dengan 10, jadi ada harapan solusinya tuh bisa 10 gitu. Kalau saya buka yang ini, itu nggak ada harapan solusinya akan 10. Karena dia harus lebih besar dari atau sama dengan 17 gitu. Orang lower bound-nya dibilangnya 17, jadi pasti kalau saya buka yang ini, itu solusinya pasti kalau nggak 17, 18, 19, 20, 21, dan seterusnya gitu. Sementara kalau yang ini nih kayak masih ada harapan bahwa lower bound-nya tuh bisa si solusinya tuh mungkin bisa 10 gitu. Yang ini ada harapannya berarti solusinya paling banter solusinya 20 gitu. Yang ini paling banter solusinya 18 gitu. Kira-kira. Nah, kalau udah sampai di anak-anaknya ini, maka lower bound yang mana yang saya pilih gitu. Maka yang saya pilih pasti lower bound yang terkecil gitu. Ya, beda sama yang tadi ya. Beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kan menentukan solusi umumnya gitu. Kalau sekarang saya pilih lower bound yang terkecil dong. Kenapa? Kan saya pengennya solusinya sekecil-kecilnya soalnya. Ya, jadi kalau saya pilih yang terkecil ini masih ada harapan nanti terakhirnya 10 gitu. Ya, kalau 10 kan dia tidak akan apa istilahnya? Tidak akan violate itu apa? Tidak akan violating yang di atas. Jadi kalau udah sampai sini, maka saya akan cari di ya, kita bisa lihat di sini di antrean ini best value-nya adalah yang mana? Yang cost-nya paling kecil atau yang LB-nya paling kecil gitu. Yaitu si vertex 2. Maka vertex 2 itulah yang di-expand. Ketika vertex 2 di-expand itu sama aja dia di DQ sebenarnya. Ya. Dikeluarin nih dari priority queue-nya gitu ya. Oke. Maka dia dibuka gitu. Nah, ketika dibuka gimana nih? Ini kan tadi nyobain si A ya semuanya. Sekarang kita nyobain B. B-nya dicoba. Kalau karena A-nya sudah 2, maka dia B-nya dicobain 1, kemudian B-nya dicobain 3, kemudian B-nya dicobain 4. Gitu ya. Walaupun secara algoritma mungkin dicobain 4-4-nya sih ya, tapi kita ini menggambarinnya yang kita udah tahu bahwa yang hidup tuh kayaknya ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang B1. Ya. Yang B1 ini berapa lower bound? Nah, kita lihat nih. Tadi kalau dia bisa sampai sini nih perjalanannya dari mana? Dari sini kan ya. Jadi A-nya kedua, saya sekarang mau nyobain B-nya ke 1, ini lower bound-nya berapa? Gitu kan ya. Maka ketika saya memilih di sini, ketika saya mau menentukan lower bound di sini, A-nya udah pasti kedua. Ini udah pasti. B-nya sudah pasti ke 1. Karena di sini kita lagi nyobain yang kontraknya B1 ini jadi kayak lagi masih masa percobaan lah gitu ya. Coba B1-nya disetel jadi job 1. Maka si C-nya itu yang tidak boleh dipilih, itu adalah pekerjaan 2 dia nggak boleh pilih. Karena sudah ditulis kontrak dia 2 itu untuk A. Begitu pula dengan yang 1 nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan dikerjakan oleh si B nih, udah ditulis nih di sini. Maka dia cari minimalnya antara 1 dengan 8. Gitu. Berarti 1. Yang D juga sama.
dia sudah tidak boleh mengerjakan yang 2, dan dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan 1. Maka yang dia ambil adalah 4. Jadi 4, ini berarti 10, kemudian ini 13. Ya. Berarti di sini LB-nya 13. Gitu ya. Begitu pula seterusnya gitu ya. Saya tidak akan melanjutkan lebih detail, tapi caranya begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena sudah makin sore nih ya. Saya kalau terlalu detail ngitungnya, nanti nggak selesai ngitungnya. Oke. Nah, kira-kira begini hasil yang didapat. Ya, kalau kalian perhatikan, anaknya itu pasti lebih tinggi atau sama dengan si induknya. Gitu. Ya kan? Ya, ya. Ini kayak angka 13 sama 14 ini itu tidak akan muncul kalau kalian expand-nya itu si 17 gitu. Ya, nggak akan muncul. Apalagi nih 20. 18 ini nggak muncul. Ini nggak muncul semua nih ya. Oke. Jadi sekarang ini kan saya sudah bikin 5, 6, 7 ya. Berarti saya masukin ya. Tadi kan saya nyari 5 dulu, terus dia dapat lower bound 13. Kemudian 6 saya dapat lower bound 14. Kemudian 7 saya dapat lower bound 17. Jadi ya? Nah, terus ngapain? Sama kayak tadi algoritmanya. Algoritmanya apa? Cari lower bound atau cost, kalau dalam kasus ini, yang terkecil lagi. Yang mana yang terkecil? Yang terkecil di sini kan, ini kan, 5 kan, ini 13 ini paling kecil. Gitu. Jadi dia high priority, dia dijadikan prioritas pertama untuk di-expand. Gitu. Di-expand artinya di queue, gitu ya, dikeluarin. Nah, ini agak beda nih. Kenapa agak beda? Karena sudah mendekati solusinya. Oke, jadi ada algoritmanya ada apa ketentuan khusus kalau dia sudah di akhir. Oke, berarti ini yang dibuka ya. Berarti kan ini 3, berarti ini harusnya dibukanya 2. Ya. Karena ini tadi perjalanannya gimana? A-nya 2, B-nya 1. Gitu ya. Kita milih A-nya 2, B-nya 1. Berarti di sini C. C-nya di-assign berapa? Di-assign 3. Berarti kan ya? Di sini nanti kita cobain C-nya di-assign 4. Kan kemungkinannya udah tinggal itu kan ya. C-nya di-assign 3 atau C-nya di-assign 4 gitu. Tidak mungkin C-nya di-assign 1 sama 2 karena sudah di-assign untuk karyawan yang lain. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, dia ada di apa ya, istilahnya di vertex yang udah hampir ke bawah ya. Sebenarnya kalau C-nya saya assign jadi 3, berarti D-nya pasti di-assign ke berapa? Udah pasti belum? Udah pasti kan ya? Kalau C-nya di-assign ke 3, berarti D-nya pasti di-assign ke pekerjaan apa? Ada yang mau bantu saya jawab biar nggak kesorean? Kalau A-nya di-assign 2, B-nya di-assign 1, C-nya di-assign 3. Udah pasti belum D-nya akan mengerjakan pekerjaan apa? Udah pasti, Bu. Apa tuh? Soalnya tinggal 1. Jadi D-nya pasti apa? D-nya pasti yang satunya lagi. Apa tuh yang satunya lagi? D4. 4. Oke. Job 4 gitu kan ya? Oke. Nah, jadi kalau yang udah pasti-pasti begitu, kalau saya prefernya langsung ditulis aja di sini gitu. Kayak ini ya, kalau C-nya saya pilih 4, kan D-nya udah pasti 3 gitu, nggak ada kemungkinan lain gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian bingung, itu kalian boleh cobain satu-satu kayak ini sih. Jadi kalian coba dulu C-nya 3, terus C-nya 4, terus saya hitung LB-nya. Nanti udah dapat LB-nya, baru saya cek D4, kemudian D3 kayak gitu loh ya. Boleh kayak gitu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau saya sih lebih senang kalau udah pasti udahlah ditulis aja gitu ya, daripada ngabis-ngabisin energi gitu ya. Ngabis-ngabisin tinta pulpen gitu ya. Maka saya akan coba yang ini gitu ya. Nah, kalau udah ini kan gampang nih nyari LB-nya. Ini mah bukan LB lagi, udah pasti gitu. A-nya 2, B-nya 1, kemudian C-nya 3, kemudian D-nya 4. Gitu kan? Udah kepilih semua tuh. Berarti berapa nih? 4, 5 sama 5, kemudian 7 sama 6 gitu kan 13 gitu. Jadi ini LB-nya 13 gitu. Ini berarti 5, 6, 7 ini ke 8 ya. Berarti 8-nya berapa itu? 13. Oke. Nah, kemudian saya coba lagi yang ini. Ya, jadi yang selevel itu pasti dicobain ya. Selalu dicobain. Baru nanti saya cek yang terkecil mana gitu. Jadi yang selevel itu dicobain. Oke, yang ini berarti ininya kan sama ya 2 sama 6, C-nya 4. Nah, D-nya 3 gitu kan ya. Berarti kan kalau ini harusnya lebih banyak nih karena 9, ini 9, 11, 19 gitu ya. Berarti 25 kan ya. Berarti LB-nya 25. Kalau saya salah ngitung, tolong dikoreksi ya.
LB-nya 25. Ini berarti vertex 9, LB-nya 25. Ya. Nah, karena ini sudah dibuka semua nih ya yang satu level, maka algoritma selanjutnya adalah saya cek, kalau tadi kan saya cek mana yang paling kecil gitu kan ya, si cost function-nya gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya sebenarnya saya tidak melakukan itu dulu ya, khusus untuk di level yang terakhir gitu. Ini kan udah level yang terakhir ya, udah nggak mungkin, maksudnya kalau udah di sini nggak mungkin expand lagi gitu kan ya. Oke, jadi kalau dia ada di level terakhir, itu sebenarnya saya ngecek mana yang paling kecil dari, jadi gini, jadi sebenarnya nanti di algoritmanya itu mungkin nanti ada flag-nya gitu ya. Ini adalah node dengan node yang terakhir gitu, jadi yang paling akhir gitu, yang harusnya saya udah bisa ngeprint gitu. Nah, jadi saya ngeceknya itu cuman hanya sesama yang terakhir aja gitu. Saya cari nih yang di sama-sama level terakhir, mana yang lebih kecil gitu. Yang lebih kecil kan 13 kan ya. Ya. Kalau tadi enggak ya. Kalau tadi, kalau dia belum yang terakhir kayak yang ini, kayak yang mana yang ini, itu kan saya ngeceknya ke semuanya gitu. Apakah si 10 ini sama 17, sama 20, sama 18, mana yang lebih, yang paling kecil tuh mana gitu. Itu dicek semuanya gitu ya. Sama kayak yang ini juga nih, yang pas saya buka 13, itu kan saya ngecek dulu. Mana yang lebih kecil? 13, 14, 17, 20, 8. Jadi semuanya dicek, semua level dicek gitu. Ya, pokoknya selama lift-nya masih hidup, masih ada di dalam priority queue itu dicek semua. Tapi khusus untuk yang terakhir ini, ya, karena bisa jadi itu solusinya kan ya. Dan ini harusnya ada flag-nya bahwa dia adalah yang terakhir. Itu saya cek di antara level itu dulu gitu. Mana yang paling kecil? Oh, 13. Oke. Berarti ini bisa jadi ini solusinya nih gitu. Tapi belum tentu gitu ya. Belum tentu itu solusinya sebenarnya. Bisa jadi pas saya cari-cari ternyata misalnya di luar sini ya, ada yang misal gitu, ada yang ternyata LB-nya 12 gitu. Nah, maka kalau ada yang masih LB-nya di bawah dia, itu berarti dia bukan solusi. Jadi tapi sekarang kita ini dulu, oh berarti ini kayaknya solusi, ini kita gadang-gadang sebagai solusi karena 13. Apa yang harus saya cek? Yang harus saya cek selanjutnya adalah apakah ada node yang hidup, leaf yang hidup, yang masih ada di priority queue ini. Yang mana nih yang masih ada di priority queue? Yaitu yang masih hidup ya, yang belum di-expand sebenarnya. Mana aja coba yang masih hidup gitu ya. Kalau kita lihat di gambar, yang masih hidup itu selain dia ya berarti ini, kemudian ini belum di-expand ya. Kalau ini dianggapnya udah mati nih yang ini. Karena sudah di-expand gitu, sudah dibuka. Kan udah nggak ada gitu ya di priority queue. Terus ini, sama ini gitu kan ya. Ya, saya akan lihat apakah di antara semua lift-lift yang masih hidup itu kecuali saya gitu ya. Karena kan tadi saya udah dapat ya yang lebih kecilnya 13. Ada yang nilainya kurang dari saya gitu. Ada yang LB-nya cost-nya kurang dari saya. Ada nggak? Nggak ada kan? Sisanya kan ini 17, 20, 18, 14, 17, 25 gitu. Tidak ada yang kurang dari saya, maka saya bisa dengan PD-nya bilang, oke, berarti saya solusinya. Gitu. Karena saya udah di akhir dan tadi sudah dites nih dengan yang terakhir-terakhir bahwa saya yang paling kecil. Gitu. Berarti solusinya apa? Karena dia yang paling kecil dan tidak ada yang lebih kecil dari dia, maka dia print gitu, print solution. Berarti A2, B1, C3, D4. Ya, kalau saya ngeprint solusi, maka dia di DQ. Diilangin gitu ya. Dianggap bukan lift yang hidup gitu. Bukan node yang hidup. Oke? Setelah ngeprint solusi, ada algoritma selanjutnya. Dari tadi kan soalnya belum ngeprint solusi kan ya. Setelah print solusi, ada statement selanjutnya, yaitu apa? Cari LB, oke. Tolong diperhatikan ya ini ya. Cari LB yang nilainya lebih dari 13. Ya, ini kan saya tahu ya karena apa? Karena solusinya ini berarti cost-nya minimumnya adalah 13. Oke, cari node hidup yang cost-nya lebih besar dari 13. Lalu diapain? Dibunuh gitu. Kenapa dibunuh? Karena saya udah dapat nih cost minimumnya 13. Tidak mungkin kalau yang lebih dari itu akan minimum gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini kayak ini berarti siapa nih? Coba kita lihat yang satu. Oh, 17, bunuh. Gitu ya. Keluarin gitu ya di DQ. Selanjutnya siapa? 3. Berapa? Lebih dari 13 nggak? Lebih dari 20. Nih.
bunuh gitu ya, di Q. Kemudian 4, 18 dibunuh juga, keluarkan gitu ya. Semuanya dibunuh nih ya, 6, 14, mana ya? Ini dibunuh, dikeluarkan. Terus 7, yang ini ya, juga dibunuh. Terus ini 25 dibunuh juga gitu. Oke. Setelah melakukan pembunuhan massal, dicek apakah masih ada yang hidup. Karena bisa jadi masih ada loh yang hidup gitu ya. Kalau yang kosnya sama-sama 13. Atau misalnya 12. 12 sih masih mungkin. 12 harusnya masih mungkin karena dia lebih dari 10. Atau 11 tuh mungkin juga. Oke. Ternyata dalam kasus ini sudah tidak ada yang hidup gitu ya. Maka ya udah selesai gitu algoritmanya. Kalau udah nggak ada yang hidup mah ya udah nggak ada lagi yang mau di-expand gitu ya. Tapi bisa jadi ada kasus di mana dia misalnya apa ya, bisa jadi di lain kasus dia sama-sama, let's say sama-sama 13 gitu ya. Misalnya ini ya, misalnya tadi kan ini udah di-expand ya, karena saya milih yang ini, tapi bisa jadi misalnya ini 13 juga, misal 13 juga. Tapi tadi kan ini yang di-expand ya, ini yang di-expand, karena apa? Karena dia urutannya lihat nih, ini kan 5 kan lebih kecil dari 6 ya, jadi dia ngantre duluan gitu. Tadi saya dapat ini dia 13 juga, yang di sini tadi berapa ya? 25 gitu ya. Maka kalau dilihat ya tadi setelah setelah dia ngeprint gitu ya, kan dia ngeprint kan, di print karena sudah terakhir di print, maka ini dia tadi kan melakukan pembunuhan massal itu ya, kalau yang lebih besar dari saya bunuh gitu ya, maka ini dibunuh, ini dibunuh, ini dibunuh, ini dibunuh, ini dibunuh gitu ya. Nah tapi kan ini kan masih hidup ya, ketika saya lihat di priority queue-nya, masih ada nih satu gitu ya, siapa nih, si 6 ini dia 13 juga. Nah kalian boleh expand itu gitu. Karena bisa jadi itu adalah alternatif solusi gitu. Ya. Bisa jadi jadi saya punya kombinasi yang lain yang cost-nya sama-sama 13. Cost-nya harusnya nggak mungkin lebih kecil dari 13. Karena tadi kita udah ngeprint 13 itu solusi terkecilnya ya. Jadi ini pasti di anaknya ini tidak mungkin lebih besar dari 13, nggak mungkin. Karena atasnya 13 dia pasti minimal 13 lower bound. Kalau sampai tiba-tiba di sini muncul 10, itu pasti ada yang salah ngitung. Karena kan dibilangnya lower bound-nya 13 gitu. Ya, lower bound-nya 13, nggak mungkin ada 10. Ya, jadi paling kecil 13. Ya, paling mungkin malah ininya malah jadi gede gitu ya. Jadi 13, ternyata pas dibuka ini 23, ini 20 gitu misalnya. Malah nggak ada solusinya ya, karena tadi kita udah punya batasnya bahwa cost-nya adalah 13, kita udah dapat solusinya. Maka kalau ini keluarnya 23, ini keluarnya 20, ya berarti ini bukan solusi gitu. Jadinya dibunuh lagi. Karena lebih dari solusi yang sudah kita dapatkan. Begitu kira-kira, lumayan ya.